Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Hai semuanya, jumpa kembali bersama saya Bapak Jumadi, dan pada pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar tentang tokoh kesetaraan gender dalam agama Buddha, sehingga kita dapat mengenal tokoh-tokoh Buddha dalam kesetaraan gender. Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya, tentu kalian telah mempelajari materi tentang bagaimana Buddha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Buddha merupakan seorang revolusioner yang mampu untuk merubah cara pandang masyarakat dalam kehidupan. Ajaran Buddha yang begitu luar biasa mampu mendobrak kehidupan berdasarkan kasta dan pandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki pada saat masa itu di India. Kedudukan wanita di India sebelum kemunculan agama Buddha tidak memperlihatkan adanya kebahagiaan. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat menganggap bahwa wanita sebagai makhluk yang lebih rendah daripada pria. Selain itu, adanya tradisi atau budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, yang mana tradisi patriarki ini merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran di segala aspek kehidupan masyarakat. Wanita hanya dianggap sebagai pelengkap bagi para pria. Bahkan wanita dianggap berkedudukan sama dengan kasta Sudra, yang merupakan kasta terendah di antara 4 kasta yang ada di India. Hal inilah yang kemudian menimbulkan diskriminasi bagi kaum perempuan, karena kaum perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap. Buddha dalam Sutta Nipata menolak adanya diskriminasi yang membedakan harkat, martabat, dan derajat manusia hanya karena kelahiran ataupun keturunan, terlebih hanya karena pada jenis kelamin yang berbeda. Lebih jauh lagi, Buddha dalam Wasala Sutta menjelaskan bahwa seseorang dikatakan suci ataupun tidak suci bukan dari kelahiran atau keturunannya, tetapi seseorang dikatakan suci adalah bagaimana ketika dia mampu berperilaku dengan baik di masyarakat. Seseorang dapat dikatakan sebagai sampah masyarakat atau orang yang buruk bukan karena kelahirannya, tetapi adalah karena bagaimana perilakunya di dalam bermasyarakat, yang kemudian orang itu akan disebut sebagai sampah masyarakat. Anak-anak semua, kita sebagai umat Buddha seringkali kita mengucapkan kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di sini kita harus belajar bahwa ajaran Buddha menginginkan setiap makhluk hidup mendapatkan kebahagiaan, termasuk bagi para wanita yang memiliki jasa yang besar dalam kehidupan. Maka agama Buddha sangat mendukung adanya kesetaraan gender bagi para kaum wanita, agar kaum wanita ini mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari diskriminasi. Anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan bahas tentang tokoh-tokoh agama Buddha dalam kesetaraan gender. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas sesosok wanita yang berjasa dalam perkembangan agama Buddha dan bagi para kaum wanita. Siapa lagi kalau bukan Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami adalah biku pertama dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Beliau adalah putri dari Raja Supabuddha dari Kerajaan Kolia. Beliau adalah adik dari Ratu Mahamaya yang merupakan ibu dari Pangeran Siddhartha. Setelah Ratu Mahamaya meninggal, kemudian Mahapajapati Gotami dinikahi oleh Raja Suddhodana dan merawat Pangeran Siddhartha serta membesarkannya. Setelah Pangeran Siddhartha menjadi petapa dan kemudian petapa Gotama mencapai perangan sempurna,
Beliau kembali ke Kapilawastu dan pada saat itu banyak pangeran serta para kerabat-kerabat dari suku Sakya yang kemudian menjadi biku. Di antara para pangeran dan kerabat-kerabat ini banyak yang sudah berkeluarga. Pada masa itu, para istri adalah wanita-wanita yang bijak dan setia terhadap suaminya, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk menikah dengan laki-laki lain. Setelah Raja Suddhodana meninggal dunia, Permaisuri Mahapajapati Gotami mengajak 500 wanita suku Sakya ini untuk memohon agar diberikan upah samada menjadi bikuni. Namun ketika itu Buddha masih enggan untuk menerima wanita menjadi pabajita memasuki kehidupan sebagai sangga bikuni. Beberapa kali Mahapajapati Gotami ini memohon kepada Buddha, namun respon yang diberikan oleh Buddha pada saat itu adalah belum bisa untuk menerima atau belum mendapatkan respon yang positif dari Buddha. Namun walaupun senantiasa mengalami kegagalan, tidak menyurutkan tekad dari Mahapajapati Gotami untuk ditahbis menjadi bikuni atau memasuki kehidupan pawajita. Anak-anak semuanya, tentu kita bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Buddha pada awalnya menolak wanita masuk ke dalam sangga bikuni? Hal ini tidak lain adalah karena kepedulian dan welas asih dari Buddha berkaitan dengan keselamatan para wanita yang nanti akan memasuki kehidupan pabajita atau menjadi bikuni, ya. Yang kita ketahui bahwa pada masa itu para biku atau para pabajita ini harus tinggal di bawah pohon di dalam hutan atau di dalam gua-gua. Kenapa? Karena tidak banyak terdapat wihara yang memiliki tempat tinggal. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa pada saat itu masih banyak anggapan bahwa di dalam masyarakat bahwa wanita itu tidak layak untuk menjadi seorang pemuka agama. Dalam hal ini masuk sebagai pabajita atau menjadi samana. Yang kemudian berkaitan dengan makanan, Buddha takut bahwa para wanita ini nanti tidak mendapatkan dana makanan. Yang kemudian Buddha juga khawatir dengan adanya gangguan dari binatang buas atau para penjahat yang akan mengancam keselamatan dari para wanita yang akan menjadi bikuni ini. Jadi alasan Buddha ketika itu menolak adalah karena kepedulian dan welas asih Buddha kepada para wanita. Setelah usaha yang kesekian kali yang penuh dengan tekad dan semangat dari Mahapajapati Gotami dan 500 wanita untuk ditahbiskan menjadi bikuni, serta cinta kasih dari Buddha dan anjuran dari Yang Arya Ananda, kemudian Buddha menerima kaum wanita untuk masuk ke dalam kehidupan samana atau pabajita dan membentuk sangga. Dan disinilah kemudian terbentuknya sangga bikuni untuk pertama kali. Namun begitu, dalam pelaksanaan sangga bikuni, Buddha tetap memberikan aturan, yaitu dengan menetapkan 8 aturan pokok atau garudama bagi para bikuni. Sejak saat itu, kaum wanita dari berbagai kelompok masyarakat bersatu menjalankan kehidupan bebas tanpa berumah tangga. Dengan berdirinya sangga bikuni menunjukkan bahwa para wanita juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, terutama dalam hal mencapai kesucian dan pembebasan. Kemudian anak-anak, silakan anak-anak cari informasi tentang apa saja 8 aturan pokok atau garudama bagi sangga bikuni. Buddha dalam Anuttara Nikaya menjelaskan bahwa ada beberapa wanita yang dapat dijadikan sebagai contoh keteladanan dalam kehidupan, dan mereka adalah berikut ini. Baiklah anak-anak, di Indonesia selain kita mengenal R.A. Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita dengan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, sebagai umat Buddha kita memiliki
Dr. Parwati Supangat sebagai tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender. Siapakah kemudian Dr. Parwati Supangat? Dr. Parwati Supangat merupakan salah satu tokoh Buddhis di Indonesia. Beliau memiliki gelar dan nama Buddhis yaitu Maha Upasika Pandita Dr. Meta Panyakusuma Parwati Sumangat Sumarto MA. Beliau meninggal pada usia 84 tahun. Ibu Parwati lahir di Keraton Surakarta di Solo dari pasangan mendiang Kanjeng Raden Tumenggung Widyonagoro, Bupati Keraton, dan Raden Ajeng Suwiyah, guru sekolah keraton. Ibu Parwati adalah Dayaka Mahanayaka Stawira Asin Jinarakita atau yang lebih kita kenal dengan Sukong. Beliau menemani Sukong untuk berkeliling Indonesia dalam upaya membabarkan Dharma, terutama di pelosok-pelosok daerah di Jawa Tengah. Ibu Parwati juga merupakan pendiri dari organisasi Wanita Buddhis Indonesia atau WBI yang didirikan pada tahun 1973. Dan beliau juga merupakan Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia yang pertama kali pada tahun 1976 setelah diadakannya reorganisasi di kota Bandung. Sampai wafat, Ibu Parwati masih aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Wanita Buddhis Indonesia dan beliau juga merupakan Ketua Yayasan Wihara Wimala Dharma Bandung. Beliau meyakini bahwa para perempuan seharusnya meningkatkan derajatnya di semua segi kehidupan, terutama dalam bidang keagamaan. Emansipasi bukanlah hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perempuan juga harus mampu untuk mempelajari dan mempraktikkan Dharma sehingga membawa pada kebahagiaan dalam kehidupan. Baik anak-anak semuanya, setelah kita memahami materi yang telah kita pelajari tentang tokoh-tokoh agama Buddha dalam kesetaraan gender, untuk selanjutnya mari kita simpulkan apa simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Simpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah ajaran Buddha sangat mendukung kesetaraan gender karena setiap makhluk memiliki kesempatan untuk hidup berbahagia. Begitu juga bagi para kaum wanita. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan. Wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya untuk mencapai kesucian dan pembebasan akhir atau nibbana. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.